Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 12 semester genap, yaitu pada tahap akhir siklus akuntansi yang disebut sebagai tahap penutupan. Pada tahap penutupan ini, kita akan membahas jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Seperti yang sudah kita bahas pada semester 1, untuk perusahaan jasa, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan dagang ini pun sama caranya. Awalnya kita membuat jurnal penutup dulu. Nah, jurnal penutup ini tujuannya untuk mengenolkan atau menghabiskan saldo akun yang bersifat sementara. Bersifat sementara itu maksudnya diperoleh dan digunakan untuk periode ini saja, periode akuntansi ini saja. Misalnya untuk akun pendapatan dan beban. Nah, akun pendapatan dan beban ini diperoleh atau diakui pada periode ini, kemudian sudah dihitung laba atau ruginya. Hal ini digunakan untuk menganalisis perkembangan ataupun hasil perusahaan pada periode ini saja. Untuk periode sebelumnya maupun periode setelahnya, dihitung lagi laba atau ruginya. Jadi pendapatan dan beban ini bersifat sementara untuk periode berjalan saja. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Sebenarnya sama, hanya di sini bedanya kita ada dua metode. Yang pertama metode ikhtisar laba rugi, dan yang kedua adalah metode HPP. Ini hasil atau tindak lanjutnya pengaruh dari jurnal penyesuaian metode ikhtisar laba rugi dan HPP yang kita buat sebelumnya. Oke, untuk metode ikhtisar laba rugi terlebih dahulu. Ini kita melanjutkan siklus akuntansi dari perusahaan dagang PD Sejahtera periode 31 Desember 2019. Untuk format kolomnya sama dengan jurnal umum. Untuk yang pertama, kolom tanggal diisi akhir periode, yaitu 31 Desember 2019. Kemudian yang pertama kita menutup neraca lajur kolom laba rugi sebelah kredit. Nah, di samping kanan ini merupakan cuplikan neraca lajur, kita ambil untuk yang kolom laba rugi saja. Nama akun dan kolom laba rugi debit kredit. Di sini yang pertama, petunjuknya adalah menutup neraca lajur kolom laba rugi sebelah kredit. Pada sebelah kredit di sini ada akun penjualan dan akun retur pembelian serta potongan pembelian. Untuk akun ikhtisar laba rugi ini tidak kita tutup. Nah, kenapa? Nanti akan tahu ketika di akhir pencatatan. Nanti Bu Okta jelaskan. Oke, yang pertama di sini menutup berarti mengenolkan sebelah kredit. Kredit biar jadi 0 atau habis, di jurnal penutup jadinya di debit lawannya. Nah, apa saja tadi yang kredit? Yang pertama adalah penjualan. Penjualan ini kita debit senilai 8 juta. Sebentar. Oke. Kemudian yang kedua adalah senilai 100.000 ini retur pembelian. Retur pembelian kita debit atau lawannya kredit, di sini 100.000. Kemudian yang ketiga ada potongan pembelian, yaitu senilai 250.000. Oke, ini sudah ada 3 akun yang kita debit. Nah, sekarang kreditnya. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sama dengan yang perusahaan jasa kemarin. Kredit senilai berapa? Kredit senilai sejumlah yang didebit. Kita jumlahkan. Oke. Sejumlah 8.350.000. Ini sejumlah yang debit. Sebentar. Kita besarkan tulisannya.
Oke, sudah. Sekarang kita ke petunjuk yang kedua, yaitu menutup neraca lajur kolom laba rugi sebelah debit. Debitnya ada apa di sini? Nah, ternyata banyak yang di debit. Kalau ini di debit, berarti biar 0 jadinya di kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Sejumlah berapa? Nah, nanti kita hitung senilai atau sejumlah yang debitnya. Debit yang pertama adalah retur penjualan. Yang kedua, retur penjualan senilai 200.000. Kemudian yang kedua, ada potongan penjualan. Ini mengikuti datanya ya. Kalau misal di datanya tidak ada retur penjualan maupun potongan penjualan, ya berarti tidak usah. Yang diikuti adalah di sini, neraca lajur laba rugi sebelah debit maupun sebelah kredit. Yang ada di situ yang ditulis, yang ada saldonya. Potongan penjualan di sini senilai 100.000. Kemudian yang ketiga, pembelian. Nilai 5 juta. Selanjutnya adalah beban angkut pembelian. Bernilai 250.000. Kemudian di sini ada beban-beban. Yang pertama adalah beban gaji karyawan kantor senilai 1.250.000. Selanjutnya ada beban gaji karyawan toko senilai 1.750.000. Selanjutnya ada beban angkut penjualan senilai 200.000. Selanjutnya ada beban asuransi. Nah, beban-beban ini pun juga mengikuti data yang ada. Jangan mengikuti full yang di video ini, tapi disesuaikan dengan soal atau data perusahaan. Senilai beban asuransi 150.000. Kemudian ada beban iklan. Beban iklan senilai 300.000. Selanjutnya ada beban listrik senilai 100.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan untuk kantor senilai 800.000. Next ada beban perlengkapan toko senilai 200.000. Sebentar, kita tambah kolom dulu. Setelah beban perlengkapan toko ada beban penyusutan peralatan kantor. Beban penyusutan peralatan kantor yaitu senilai 500.000. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan toko senilai 5 juta. Beban kendaraan sebentar. Beban penyusutan
kendaraan senilai 5 juta. Oke, sudah. Nah, sekarang baru jumlahnya ini kita taruh di sebelah debit. Oke, sekarang kita jumlahkan, kita taruh di sebelah, oh maaf, ini tadi jumlahnya salah masuk. Tinggal kita cut. Nah, sudah. Oke, ini tadi di kredit ya, karena tadi saldonya di debit, biar 0 jadinya di kredit. Oke, ini kita jumlahkan. Totalnya adalah 15.800.000 senilai yang dikreditin tadi. Oke, diingat lagi masuknya di sebelah kredit ya, tadi salah. Next, ke penutup yang ketiga, yaitu menutup laba atau rugi pada laporan laba rugi atau selisih neraca lajur. Nah, pada selisih neraca lajur ini sudah bisa kita ketahui perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Kalau di neraca lajur ini atau di PD Sejahtera ini mengalami rugi senilai 4.450.000. Oke, kalau rugi bagaimana jurnal penutupnya? Kalau rugi itu kan mengurangi modal, jadi modal berkurang di debit. Sedangkan ruginya kita taruh di sebelah kredit. Dengan akun ikhtisar laba rugi. Senilai berapa? Senilai rugi, yaitu 4.450.000. Kreditnya juga sama, 4.450.000. Nah, kalau laba bagaimana? Kalau ini misal laba ya. Kalau laba tinggal kebalikannya. Ikhtisar laba ruginya di debit, kreditnya adalah modal. Senilai yang labanya. Oke, di sini kita beri keterangan nilai rugi. Oh ya. Ini berarti senilai laba. Senilai rugi, ini senilai laba. Oke, karena di sini mengalami rugi, jadi hanya perlu kita tulis akunnya saja, nominalnya tidak perlu kita isi. Next, yang terakhir adalah menutup prive pada neraca lajur kolom neraca. Nah, ini sudah ada juga. Sudah kita ambilkan potongannya. Sepertinya ada miss. Oke. Untuk menutup prive tadi di saldonya sebelah debit, berarti biar 0 kita taruh di sebelah kredit. Prive, yaitu senilai 2 juta. Sedangkan debitnya adalah prive itu mengurangi modal, jadi modalnya kita debit senilai 2 juta juga. Sebentar. Ini ada perbedaan jumlah, kita cek sebentar. 4450, 8350, F34 sudah benar. Oke, coba kita ulangi rumusnya. Jumlah ini 2 juta
ditambah 4450 ditambah 15.800 ditambah 8 ditambah 100 ditambah 250. Ya, hasilnya 30.600. Tadi kayaknya ada kesalahan rumus. Nah, sekarang kita jumlahkan sebelah kreditnya. Ya, hasilnya sama 30.600.000. Oke, sekarang kita buktikan bahwa kalau tadi yang akun ikhtisar laba rugi di neraca lajur, kenapa kok di merah? Kenapa kok tidak masuk pada jurnal penutup? Padahal di sini juga masuk di kolom laba rugi. Nah, sekarang kita masukkan ke buku besar ikhtisar laba rugi. Kita coba yang pertama, kolom tanggal kita isi dulu. Desember 2019. Ini yang pertama untuk jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. Nah, kalau kalian ingat, kemarin pada jurnal penyesuaian, kita menjurnalkan persediaan itu dengan ikhtisar. Kalau persediaan awalnya di kredit, berarti ikhtisarnya di debit. Nah, persediaan awal berapa? Atau ikut saja yang di sini. Ini kita masukkan ke buku besar. Yang pertama adalah 5 juta. Kemudian lagi Oke, sudah. Nah, ini juga untuk jurnal penyesuaian persediaan barang dagang juga. Yang ini untuk barang dagang yang awal. Yang ini untuk persediaan barang dagang yang akhir, yaitu senilai 8 juta sebelah kredit. Atau kalian masukkan dari neraca lajurnya, bisa. Kemudian sekarang kita posting untuk jurnal penutup. Yang pertama, menutup laba rugi sebelah kredit. Jurnal penutup 1. Yaitu senilai di sini ikhtisar laba rugi kita posting senilai 8.350. Sebelah kredit 8.350. Nah, kalau kalian ingat, kolom referensi ini digunakan untuk sebagai tanda akun ini sudah diposting ke buku besar atau belum. Nah, di sini ikhtisar laba rugi sudah kita posting, maka kita beri referensi nomor akun yaitu 515. Dari mana? 515 itu ini. Dari neraca lajur, nomornya adalah 515. Sedangkan pada jurnal di buku besarnya, referensi adalah halaman jurnal, asal jurnal itu. Kalau jurnal penyesuaian, di sini kita beri saja jurnal penyesuaian 1. Ini juga jurnal penyesuaian 1. Ini jurnal penutup 1. Lebarkan sedikit. Next, ini untuk jurnal penutup yang kedua. Penutup 2, yaitu ikhtisar laba rugi senilai berapa? Ini untuk menutup laba rugi sebelah debit senilai 15.800.000. Nah, yang diposting yang ini untuk nama ikhtisar laba rugi 15.800.000. Kita beri tanda di referensinya 515. Di debit 15.800.000. Jurnal penutup 1. Oke, sekarang jurnal penutup yang ketiga. Yaitu terkait dengan laba atau rugi. Di sini mengalami rugi, maka ikhtisar laba ruginya ditaruh di sebelah kredit. Senilai rugi yaitu 4.450. 4.450. Oke.
Sekarang kita jumlahkan. Semoga hasilnya balance. Hasilnya sama. Nah, di sini buku besar, saldonya debit dan saldonya kredit itu jumlahnya sama. Maka kalau masih ingat di buku besar mencari saldonya, maka debit dan kredit sama itu artinya adalah saldo akhirnya sama dengan 0. Karena debit dikurangi kredit. Buku besar itu untuk tujuannya mencari saldo akhirnya. Dengan cara debit dikurangi kredit ataupun sebaliknya. Oke, di sini saldo akhirnya adalah 0. Ini untuk membantu saja, untuk mengecek bahwa ikhtisar laba rugi itu tidak perlu dimasukkan ke buku besar. Karena apa? Di sini sudah ada di jurnal penyesuaian, sudah dimasukkan ke buku besarnya. Oke, saldo akhir sudah 0. Ini untuk metode ikhtisar laba rugi. Nah, bagaimana jika kemarin waktu penyesuaian menggunakan metode HPP? Caranya untuk rumusnya sama, tapi akunnya yang dimasukkan itu yang berbeda. Oke, yang pertama sama, menutup neraca lajur kolom laba rugi sebelah kredit. Nah, di sini sebelah kredit ada apa? Ternyata di sebelah kredit hanya ada penjualan. Kalau tadi, untuk jurnal penutup yang pertama, itu ada retur pembelian dan potongan pembelian. Pada metode HPP ini, yang terkait dengan pembelian saldonya sudah 0 semua. Karena pada waktu membuat jurnal penyesuaian, itu sudah dimasukkan pada perhitungan HPP. Nah, berarti jurnalnya bagaimana? Ya, kita hanya memasukkan yang ada saldonya saja. Penjualan di kredit berarti di jurnal penutup masuk di debit. Penjualan, yaitu senilai 8 juta rupiah. Oke, belum diatur, maaf. Oke, 8 juta rupiah. Nah, berarti pasangannya apa? Akun pasangannya. Di sini akun pasangannya sama dengan yang tadi, bukan menggunakan HPP tapi tetap menggunakan ikhtisar laba rugi. Yaitu sama, senilai 8 juta. Senilai jumlah yang ditutup. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua adalah menutup neraca lajur kolom laba rugi sebelah debit. Di sebelah debit, di sini ada perbedaan juga, karena untuk pembelian, beban angkut pembelian, ini saldonya sudah 0. Kalau sudah 0 berarti tidak usah kita masukkan. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, di sini untuk HPP kita masukkan, karena dia bukan ikhtisar laba rugi. Kalau tadi, di sini namanya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar kemudian dimasukkan ke ikhtisar lagi. Nah, itu kurang sesuai atau 2 kali kerja malahan. Oke, di sini kita masukkan untuk yang saldo debit. Kalau debit berarti jadinya di kredit. Debitnya apa berarti? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Di debit, maka kreditnya adalah yang sebelah debit di neraca lajur. Biar cepat, kita kopas aja. Nanti tinggal dihapus untuk yang pembelian. Oke, ini yang pertama. Ini sudah. Nah, untuk pembelian dan beban angkut pembelian, kita lewati karena di metode HPP sudah 0 saldonya. Oke, sudah. Kasih jarak 1. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 10.550.000
Ini untuk yang sebelah yang ditutup dari neraca lajur sebelah debit. Di jurnal penutup jadinya kredit. Oke. Untuk poin kedua sudah, sekarang kita menuju ke poin ketiga. Nah, poin ketiga sama dengan yang di ikhtisar laba rugi tadi, yaitu menutup laba atau rugi yang berasal dari laporan laba rugi atau selisih pada neraca lajur. Hasilnya juga sama, di sini mengalami rugi senilai 4.450.000. Kita kopas aja dari metode yang satunya tadi. Laba juga sama caranya. Karena tidak ada saldonya, karena mengalami rugi, maka dikosongi saja. Untuk prive caranya juga sama. Jadi bedanya hanya di neraca lajur kolom laba rugi sebelah debit dan sebelah kredit. Oke, oh iya, ini tadi yang HPP-nya belum dimasukkan. Sekarang kita masukkan. Pokok penjualan atau HPP. Yaitu senilai 1.900.000 masuk di kredit. 1.900.000. Nah, maka di sini jumlahnya pun belum masuk. Oke, jumlahnya sudah berubah jadi 12.450.000. Kalau tadi ikhtisar laba rugi tidak dimasukkan, kalau di sini HPP dimasukkan, makanya di sini saya beri warna hijau. Karena ikut dimasukkan dalam jurnal penutup. Nah, apakah saldonya juga akan nol? Mari kita buktikan di sini. Pada kolom tanggal sama, ditulis 31 Desember 2019. Oke, nah untuk yang pertama tadi, kalau pakai ikhtisar laba rugi ada jurnal, ada buku besar ikhtisar dari jurnal penyesuaian. Kalau HPP penyesuaiannya tidak pakai ikhtisar tapi pakai HPP. Makanya di buku besar ikhtisar laba rugi tidak ada keterangan dari jurnal penyesuaian. Ikhtisar laba rugi munculnya hanya ketika jurnal penutup saja kalau metode HPP. Berarti di sini jurnal penutup yang pertama adalah selisih yang sebelah neraca lajur kolom laba rugi sebelah kredit 8 juta. Jurnal penutup 1. Di kredit 8 juta. Oke. JPT1. Di sini kita beri referensinya 515. Nah, sama. Untuk yang kedua, laba rugi sebelah debit totalnya 12.450.000. Jurnal penutup yang kedua, J1 12.450.000. Sudah, sekarang kita ke jurnal penutup yang ketiga, yaitu untuk rugi di kredit 4.450.000. Maaf, ini bukan 515. Oke. Ini bukan lagi 515 karena 515 punyanya HPP. Ini 516. Di kredit 4.450.000. Penutup 3. Tadi di kredit 4.450.000. Nah, jumlahnya di sini juga sama antara debit dan kredit. Ini artinya bukan balance ya, tapi untuk menghitung saldo akhir dari buku
besar ikhtisar laba rugi, saldo akhirnya berapa? Saldo akhir sama dengan debit dikurangi kredit, hasilnya adalah 0. Jadi, walaupun menggunakan dua metode yang berbeda, tapi hasil akhirnya adalah sama. Untuk neraca buku besar ikhtisar laba rugi pun juga sama, saldo akhirnya 0. Nah, kalau sudah membuat jurnal penutup, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Di sini sebenarnya neraca saldo setelah penutupan itu diperoleh dari saldo akhir dari buku besar masing-masing akun yang masih ada saldonya. Kalau tidak ada saldonya berarti sudah habis. Tapi ada cara cepatnya. Nah, cara cepatnya gimana? Di sini ada 7 kelompok akun pada perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa kemarin ada 5, pada perusahaan dagang ada 7, yaitu ketambahan penjualan dan pembelian. Kalau kalian perhatikan tadi, yang ditutup itu adalah yang pertama, penjualan. Walaupun pakai metode ikhtisar maupun metode HPP, penjualan ini sama-sama ditutup. Kemudian pembelian. Pembelian saldonya tadi di HPP 0 karena sudah ditutup juga. Jadi pembelian tidak ada saldonya. Kan kalau sudah ditutup itu saldonya 0, maka tidak perlu dimasukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Pendapatan tadi juga 0. Pokok yang akun nominal itu ditutup semuanya. Ini sudah habis, sudah tidak ada saldonya, maka tidak perlu masuk di neraca saldo setelah penutupan. Nah, yang ada saldonya ini, nomor akun 1, 2, dan 3, kelompok akun harta, utang, dan modal, ini yang masuk pada neraca saldo setelah penutupan. Tapi bedanya, akun modal ini kan ada 2, ada modal, ada prive. Nah, yang masuk itu hanya modal akhir. Ini yang masuk pada neraca saldo setelah penutupan. Untuk modal akhir. Privenya juga sudah ditutup tadi, jadi 0. Nah, apa saja berarti yang masuk? Kalau kalian perhatikan, 3 kelompok akun ini terdapat pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan apa itu? Yaitu laporan neraca. Di sini ada harta lancar, harta tetap, ada utang, dan modal akhir. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu sebenarnya isi akunnya adalah sama dengan laporan neraca. Oke, di sini kita masukkan. Kita catat yang pertama dimulai dari kas. Untuk nomor akunnya mengikuti yang di neraca saldo sebelumnya ya. Kas dengan saldo 15 juta. 15 juta. Oke, yang kedua adalah perlengkapan kantor, yaitu 200.000. Perlengkapan toko senilai 300.000. Kemudian persediaan barang dagang. Kalau bedanya di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagangnya. Kalau di perusahaan jasa ada, perusahaan dagang ada persediaan barang dagangnya, yaitu senilai 8 juta rupiah. Kemudian asuransi dibayar di muka. Ini semuanya dimasukkan ya. Kalau harta berarti debit, yaitu 450.000. Kemudian iklan dibayar di muka, yaitu senilai 200.000. Kita ke harta tetap. Yang pertama, peralatan kantor 2 juta. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini di sini ada tanda kurang, berarti dia saldonya adalah kredit. Ya, kebanyakan 1. Kemudian ada kendaraan senilai 40 juta. Ada akumulasi juga. Akumulasi penyusutan kendaraan
di dalam kurung juga berarti dikredit, yaitu 15 juta. Kemudian kita geser ke kewajiban atau utang. Pertama ada utang dagang, yaitu senilai 6.400.000 dan utang gaji 500. Utang saldonya sebelah kredit. Utang gaji 500.000 sebelah kredit juga. Kemudian ada utang jangka panjangnya adalah utang bank senilai 10 juta. Yang terakhir ada modal yang dipakai adalah modal akhir. Persediaan barang dagang pun yang dipakai adalah persediaan barang dagang akhir. Modal akhirnya 33.550.000. Oke, sudah benar. Persediaan barang dagangnya, Bu, kita kasih keterangan akhir. Oke, kalau sudah kita jumlahkan. Ini untuk debit, sedangkan ini untuk kredit. Oke, sudah balance. Nah, tanpa kalian memposting ke buku besar, ternyata kita bisa membuat neraca saldo setelah penutupan, yaitu dengan rumusnya tadi, kelompok akun ini, dan ternyata sama dengan yang ada di laporan neraca. Sebenarnya ini juga bisa sama dengan yang di neraca lajur kolom neraca, tapi bedanya modal yang dipakai adalah modal akhir dan prive sudah ditutup, jadi saldonya 0. Oke, sekian. Terima kasih untuk materi hari ini, yaitu jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.